Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi semuanya. Mari kita belajar matematika di hari ini. Baik, untuk kelas 10 di mata pelajaran matematika, nanti materinya ada dua. Yang pertama adalah fungsi komposisi, yang kedua adalah trigonometri. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang fungsi. Tapi sebelum kita fungsi, saya ingatkan dulu kalian tentang relasi. Di sini relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lainnya atau ke himpunan yang kedua. Nah, sementara fungsi adalah suatu relasi yang mempunyai sifat khusus. Jadi nanti semua fungsi itu adalah relasi, tapi tidak berlaku sebaliknya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi dari A ke B jika, ini kata pentingnya ya, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Setiap anggota A, ini artinya semua anggota A harus punya pasangan dan pasangannya harus satu. Nah, di sini saya punya 3 penyajian. Yang pertama ini adalah penyajian dengan diagram panah. A pasangannya X, B pasangannya Z, C pasangannya Z. Semua anggota himpunan yang A mempunyai pasangan. Dan yang kedua ini pasangannya cuma satu. Jadi yang pertama ini dia adalah fungsi. Kita lihat yang diagram panah yang kedua. Semua anggota A punya pasangan dan pasangannya tepat satu. Tidak ada yang punya 2 pasangan. Diagram Venn yang kedua juga merupakan fungsi. Pak, di sini kok X-nya double, tidak masalah ya. Jadi yang kita lihat hanya di himpunan yang pertama, semuanya punya pasangan dan pasangannya harus satu. Jadi yang kedua ini fungsi. Yang ketiga kita lihat di sini, A punya 2 pasang. Oh, langsung. Berarti di sini dia bukan fungsi karena anggota himpunan A ada yang mempunyai pasangan lebih dari 1. Dan di sini ada yang tidak punya anggota. Jadi di sini ada 2 kesalahan. Jadi yang ketiga ini bukan merupakan fungsi. Untuk yang keempat, kita analisis lagi. Nah, di sini ternyata ada juga seperti yang sebelumnya, kesalahannya sama, bahwa anggota himpunan A ada yang mempunyai pasangan lebih dari 1 dan ada yang tidak punya pasangan. Jadi diagram Venn yang keempat ini juga bukan merupakan fungsi. Nah, untuk penyajian yang selanjutnya ini disebut penyajian dalam bidang koordinat kartesius. Nah, di sini domainnya atau himpunan yang pertama kita anggap sebagai sumbu X dan himpunan B adalah sumbu Y. Nah, jadi di sini kita lihat apakah dari A, B, C, D, E ini ada yang merupakan fungsi atau bahkan semuanya merupakan fungsi. Kita analisis dari satu persatu. Karena tadi domainnya adalah X, kita lihat anggota di sumbu X ini. Cara mencari pasangannya, kita tinggal menarik garis tegak lurus. Bisa ke atas, bisa ke bawah sesuai keberadaan kurva tersebut. Semisal saya ambil X di sini. Saya tarik berarti ke atas, sekarang kurvanya ada di atas. Oh, di sini pasangannya cuma ada 1. Di sini saya tarik ke atas dan pasangannya cuma 1. Oh, berarti A ini adalah fungsi karena setiap X yang kita ambil di sini selalu pasangannya cuma 1. Kita lihat yang B. Kita ambil X di sini. Loh, di sini kok di atas tidak ada, di bawah tidak ada. Oh, berarti kondisi B yang seperti ini bukan merupakan
fungsi. Lebih jelasnya lagi, kita ambil X yang di sebelah sini. Nah, di sini pasangannya ada di atas dan juga ada di bawah, berarti dia punya dua pasangan. Maka kondisi B jelas bukan merupakan fungsi. Nah, nanti yang C, D, dan E silakan analisis sendiri. C dan E ini merupakan fungsi. Ini kurvanya berlanjut ya, terus menerus. Ini ke bawah, ini ke atas, ini juga ke atas, ini ke bawah, ini ke atas. Nah, untuk yang penyajian selanjutnya adalah penyajian dengan pasangan berurutan. Nah, di sini saya menuliskan seperti di sini. Diagram panahnya ini, maka pasangan berurutannya berarti A, X, B, Y, C, Z. Yang B, AX, BY, CX. Nah, kalau dilihat seperti ini, jawaban yang benar yang merupakan fungsi adalah yang himpunan A dan himpunan B. Sementara himpunan C dan himpunan D bukan merupakan fungsi. Karena ada anggota himpunan yang punya dua pasangan dan ada yang tidak punya pasangan. Nanti silakan dianalisis lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah menentukan nilai fungsi. Tapi sebelum menentukan nilai fungsi, kita harus tahu dulu notasi penulisan fungsi. Nah, di sini ada suatu fungsi f. Nanti fungsi kita tuliskan dengan huruf kecil, bisa f, g, atau h, bahkan bisa j, k, l, terserah kalian, tapi pada umumnya adalah f, g, h. Suatu fungsi f memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Dapat ditulis sebagai berikut. F titik 2 A anak panah B. Ini dibacanya nanti fungsi f memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Atau bisa ditulis seperti ini, yang baris kedua ini, fungsi f memetakan dari X, B-nya ini kita ganti dengan perintah. Fungsi f memetakan dari X ke X kuadrat plus 2X min 1. Nah, nanti lebih sering kita lihat sebagai fx sama dengan X kuadrat plus 2X kurangi 1. Nah, nilai fungsi itu apa? Nilai fungsi itu adalah sembarang bilangan yang kita masukkan di f ini sebagai domainnya, pengganti sebagai X. Contoh di sini, X-nya saya ganti 1. Lihat posisinya. Maka setiap X yang ada di sini kita ganti dengan 1. 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kurangi 1. Lalu kita hitung, hasilnya adalah 2. F2 juga sama. Nanti X-nya kita ganti 2 di sini, berarti 2 kuadrat, 2 kali 2 kurangi 1, hasilnya 7. Di sini ada F3, berarti 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 kurangi 1, hasilnya 14. Nah, nanti tugas kalian juga salah satunya membuat fungsi dan menentukan nilai fungsi. Untuk yang terakhir di video ini, kita akan mengenal apa itu domain dan ring. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Akar kuadrat dari 1, akar kuadrat dari 1, 2 akar kuadrat dari 4, 5 akar kuadrat dari 9, 6 akar kuadrat dari, oh ini salah tulis berarti ini ya. Harusnya ini 3 dan ini 4. Mohon maaf ini. Nanti diperbaiki sendiri. Nah, domain, kalau kalian masih ingat dulu SMP, domain itu nama lainnya adalah daerah asal. Daerah yang pertama yaitu himpunan A. Sementara kodomain itu adalah daerah kawan. Daerah yang kedua, himpunan yang kedua, yaitu himpunan B. Sementara ring adalah hasil, daerah hasil. Jadi yang hasil dari punya pasangan ini siapa saja, yaitu 1, 4, 9, dan 16. Jadi cukup mudah ya. Nah, nanti pengaplikasiannya kita akan menentukan domain dan ring dari suatu fungsi. Nah, semisal di sini kita diminta untuk menentukan daerah hasil dari fungsi fx yaitu 2x plus 1 dengan daerah asalnya adalah x, sedemikian sehingga nilai x lebih dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 7, di mana x anggota bilangan real.
Berarti X itu dari 4 sampai 7. Awas di sini bilangan real. Bilangan real itu adalah bilangan yang sangat rapat sekali. Ada 4,1, ada 4,01, ada 4,001. Jadi bilangan real dari 4 sampai 7 itu juga tak terhingga banyaknya. Jadi cara mengerjakannya untuk mencari ring dari fungsi f, kita tuliskan domainnya dulu. Di sini kan domainnya 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Kita tulis di sini. Nah, kita mau menuju ke 2X plus 1, maka kedua ruas, langkah yang pertama kita kalikan dengan 2. Mohon maaf, bukan kedua ruas, semua ruas. Kiri, tengah, kanan. Berarti ada 3 ya. Kita kalikan dengan 2, berarti 4 kali 2 8, X kali 2 2X, 7 kali 2 adalah 14. Selanjutnya semuanya kita tambah dengan 1 supaya menjadi 2X plus 1. Berarti yang di kiri jadi 9, yang di kanan menjadi 15, 14 tambah 1. Nah, 2X plus 1 ini adalah Fx. Sehingga sudah selesai ini. Fx ini nanti kita singkat sebagai Z. Sehingga daerah hasil dari Fx sama dengan 2X plus 1 untuk domain X sedemikian sehingga 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7 adalah ini. Tinggal kita tuliskan Y sedemikian sehingga 9 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 15, Y anggota bilangan real. Nah, sekian video dari saya. Untuk materi selanjutnya tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.